And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Fitriana, NPM 1914231007 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pemarut singkong tipe silinder bertenaga motor bakar. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan alat pemarut singkong ini merupakan salah satu alat yang penting dalam proses pengolahan tepung tapioka maupun produk-produk lainnya. Alat pemarut ini juga merupakan salah satu contoh dari size reduction atau pengecilan ukuran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang alat pemarut singkong tipe silinder bertenaga motor bakar, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang size reduction. Apa yang dimaksud dengan size reduction? Size reduction merupakan proses pengecilan ukuran secara mekanis tanpa mengubah sifat-sifat kimia dari bahan. Size reduction atau pengecilan ukuran ini meliputi kegiatan pemotongan, penghancuran, dan penggilingan. Size reduction terbagi menjadi dua, yaitu size reduction secara ekstrim dan size reduction atau pengecilan ukuran yang relatif menghasilkan hasil yang masih berukuran besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari size reduction. Yang pertama, yaitu mendukung ekstraksi bahan. Yang kedua, memperoleh produk dengan bentuk dan ukuran seragam sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempertinggi reaktivitas bahan sehingga proses pengolahan berjalan dengan baik. Dan yang keempat, memberikan bentuk dan ukuran yang bersifat estetis sehingga memberikan kenampakan yang lebih menarik. Selanjutnya tentang alat pengecilan ukuran dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni alat pengecilan ukuran untuk bahan-bahan yang berserat tinggi, misalnya alat pemotong atau cutter, alat pemarut atau grater. Dan selanjutnya tentang alat pengecil ukuran untuk bahan kering atau grinder. Contoh alatnya yaitu grinder atau alat penggilingan yang terbagi menjadi hammer mill, bar mill, jaw crush, generating crush, dan lain-lain. Tiga, yaitu alat pengecilan ukuran untuk bahan pembentuk cairan. Contohnya yaitu emulsifier dan homogenizer. Pada proses pengecilan ukuran terdapat tiga gaya yang digunakan, yakni gaya kompresi, gaya pukulan atau gaya pemukul, dan gaya gesekan. Alat pemarut singkong tipe silinder bertenaga motor bakar. Alasan saya memilih ini karena alat ini termasuk alat yang fungsional dan sangat dibutuhkan untuk industri pengolahan tepung tapioka, baik skala industri kecil maupun besar. Alat pemarut ini termasuk inovasi baru yang sangat ergonomis karena dapat mempermudah dan menyingkat waktu untuk pemarutan singkong. Selain itu, hasil dari pemarutan singkong yang sangat halus dapat meningkatkan hasil ekstraksi pati dari singkong. Semakin halus hasil dari ekstraksi pemarutan singkong, maka granula yang dihasilkan atau pati yang terbebaskan akan semakin banyak sehingga tepung tapioka yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Mesin pemarut singkong adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu serta mempermudah pekerjaan manusia dalam hal pemarutan. Sumber tenaga utama mesin pemarut singkong adalah motor bakar. Tenaga motor bakar ini digunakan untuk menggerakkan atau memutar alat yang berbentuk silinder melalui perantara sabuk atau V-belt. Bagian fungsional yang terdapat pada alat ini terletak pada silinder drum yang pada permukaan kelilingnya dipasangi gigi-gigi tajam. Kinerja pemarut pada alat ini tergantung pada dimensi silinder dan karakteristik gigi geriginya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada mesin parut singkong tipe silinder yang terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama adalah silinder penghancur yang berfungsi sebagai penghancur umbi singkong segar menjadi partikel-partikel yang halus sehingga pati yang terdapat pada sel dapat dipisahkan. Yang kedua adalah rangka atau frame, merupakan bagian struktural utama dari mesin yang berfungsi sebagai penyatu sekaligus dudukan dari komponen-komponen lainnya. Yang ketiga adalah tenaga penggerak
yang berfungsi sebagai sumber tenaga putar bagi silinder penghancur. Yang keempat adalah hopper, berfungsi sebagai landasan pemasukan dan pengarahan umbi singkong ke silinder penghancur. Yang kelima adalah komponen transmisi daya yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari motor penggerak ke silinder penghancur. Yang keenam adalah saluran pengeluaran yang berfungsi sebagai tempat keluar dan jatuhnya hasil dari pemarut. Prinsip kerja alat pemarut singkong tipe silinder ini yaitu ketika singkong diletakkan di hopper untuk diarahkan ke silinder penghancur, kemudian mata parut singkong yang berbentuk silinder bergerak berputar menggunakan motor bakar dibantu oleh feedback dan pulley sebagai media pembantu penggerak motor bakar. Singkong yang masuk ke dalam silinder akan mendesak ke dalam celah mata parut. Gigi gerigi yang terdapat pada silinder akan bergerak memutar dan akan menyayat singkong menjadi butiran yang halus. Hasil dari sayatan singkong yang halus akan ditampung sementara di bawah wadah silinder penghancur. Setelah hasil pemarutan yang sudah tertampung sementara, dalam wadah akan saling berdesakan dan akan terjadi penekanan sehingga hasil parutan akan sedikit demi sedikit keluar dari tempat penampungan dan keluar melalui saluran pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan alat pemarut singkong tipe silinder. Kegunaan dari alat ini yang pertama berfungsi untuk memarut singkong. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghaluskan atau memarut bahan-bahan lain berupa umbi-umbian. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari alat pemarut singkong tipe silinder. Yang pertama, sebagai alat pengecil ukuran dengan cara pemarutan bahan. Yang kedua, mempermudah pekerjaan pemarutan singkong. Yang ketiga, lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pemarutan singkong. Selanjutnya, kelebihan dari alat ini: 1. Proses pemarutannya lebih mudah dan cepat. 2. Granula singkong yang dihasilkan lebih halus. Yang ketiga, menghemat tenaga dalam proses kerjanya. Keempat, suku cadang yang mudah didapatkan di pasaran. Kelima, dapat melakukan pemarutan dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, dapat dioperasikan dengan mudah dan dapat dioperasikan di mana saja karena mudah perawatannya. Kelemahan dari alat ini mempunyai berat yang cukup berat sehingga sulit untuk dipindahkan, dan yang kedua, harga dari mesin pemarut ini relatif lebih mahal. Saran untuk alat ini: proses penyempurnaan mesin masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas mesin. Usulan yang saya berikan yang pertama yaitu memperbaiki rancangan mesin dengan 1. Casing mesin sebaiknya menggunakan fiber atau besi plat stainless supaya tahan terhadap karat dan korosi. Yang kedua, puli poros harus diperbesar lagi agar meringankan motor untuk menggerakkan pisau mata parut. Dan yang terakhir, pada saat membersihkan mesin setelah digunakan, sebaiknya dibersihkan dengan sangat bersih atau dapat menggunakan tambahan kuas kering untuk membersihkan sisa-sisa dari hasil pemarutan. Sekian penjelasan tentang alat pemarut singkong tipe silinder bertenaga motor bakar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!